Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Tuna dengan NIM 4114240045. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hukum Islam dan kontemporer, pajak, fikih, lingkungan. Untuk menempuh tugas mata kuliah agama dengan dosen Profesor Dr. Novianti Jafri SPD, MPD. Baik, jadi sebelumnya apa sih itu hukum Islam? Hukum Islam adalah sumber aturan hidup yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Di era modern muncul berbagai permasalahan kontemporer yang membutuhkan solusi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pajak dalam Islam adalah kontribusi wajib yang dipungut negara dari penduduknya untuk membiayai kebutuhan publik. Konsep ini bersumber dari prinsip keadilan sosial dan kemaslahatan umum dalam Islam. Jadi ada beberapa jenis-jenis pajak dalam Islam. Yang pertama adalah zakat, pajak atas harta yang diwajibkan dikeluarkan oleh muslim yang mampu. Yang kedua ada jizyah, pajak yang dibebankan kepada non-muslim di wilayah muslim. Yang ketiga ada kharaj, pajak atas hasil bumi yang dimiliki non-muslim. Yang keempat ada usyur, pajak atas hasil pertanian dan peternakan. Yang kelima adalah zakat fitrah, pajak yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang Idul Fitri. Kemudian, apa sih fikih lingkungan dalam Islam? Jadi, fikih lingkungan dalam Islam adalah kajian hukum Islam tentang hubungan manusia dengan lingkungan. Prinsip-prinsip Islam menekankan pentingnya menjaga kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem. Dalil yang terkait yang pertama ada Al-Quran, ayat-ayat yang menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan seperti surat Ar-Rahman ayat 6-9. Yang kedua surat Al-Baqarah ayat 205 dan surah Al-A'raf ayat 56. Kemudian ada juga hukum hadis, sabda Nabi Muhammad SAW yang melarang mencemari lingkungan seperti hadis tentang larangan menebang pohon dan mencemari air. Kemudian ada isu lingkungan kontemporer. Beberapa isu lingkungan yang kita ambil di lingkungan sekitar yaitu yang pertama adalah polusi udara, emisi gas buang kendaraan dan industri yang menyebabkan pencemaran udara dan dampak negatif bagi kesehatan. Adapun juga polusi air, pencemaran air akibat limbah industri dan rumah tangga yang mengancam ketersediaan air bersih. Yang kedua, ada pemanasan global, yaitu meningkatnya suhu bumi akibat emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim dan dampak negatif bagi lingkungan. Yang ketiga ada deforestasi, penebangan hutan secara berlebihan yang menyebabkan kerusakan hutan, erosi tanah, dan hilangnya habitat satwa. Adapun peran hukum Islam dalam menangani isu lingkungan. Hukum Islam mengajarkan nilai-nilai moral tentang pentingnya menjaga kelestarian alam dan menghormati lingkungan. Hukum Islam menetapkan aturan hukum yang melarang pencemaran lingkungan dan memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Hukum Islam mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mendorong perilaku ramah lingkungan. Yang kedua yaitu tentang contoh penerapan fikih lingkungan. Yang pertama bisa ada pengelolaan sampah, yang kedua penggunaan energi terbarukan, yang ketiga penghijauan, yang keempat yaitu konservasi air. Kemudian ada pajak dan lingkungan. Pajak lingkungan yaitu pajak yang dibebankan kepada perusahaan yang mencemari lingkungan. Kemudian ada dana lingkungan, dana yang diperoleh dari pajak lingkungan untuk membiayai program-program pelestarian lingkungan. Yang terakhir ada insentif pajak, pemberian keringanan pajak bagi perusahaan yang menerapkan teknologi ramah lingkungan. Kemudian ada tantangan hukum Islam dalam era kontemporer. Perkembangan teknologi, munculnya isu-isu baru yang belum diatur dalam hukum. Yang kedua ada globalisasi, masuknya budaya asing yang berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Yang ketiga ada pluralisme, adanya perbedaan pendapat dalam menafsirkan hukum Islam. Kemudian adapun solusi untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Yang pertama adalah ijtihad, upaya memahami dan menafsirkan hukum Islam sesuai dengan konteks zaman. Yang kedua ada dialog antar agama, mencari titik temu dan solusi bersama dalam menghadapi isu-isu global. Yang terakhir ada pendidikan agama, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Islam dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada peran ulama dalam era kontemporer, yaitu menjadi pembimbing, menjadi pelopor, kemudian menjadi mediator. Baik, pada presentasi kali ini dapat disimpulkan bahwa hukum Islam memiliki peran penting dalam menyelesaikan isu-isu kontemporer pajak dan fikih lingkungan, merupakan contoh penerapan hukum Islam dalam kehidupan modern. Upaya bersama diperlukan untuk mengatasi tantangan dan membangun masyarakat yang berakhlak mulia dan peduli terhadap lingkungan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.